Priscilla Ramadhani dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 2A. Video ini adalah tugas remedial dari mata kuliah bermain dan permainan, dan aku akan bagikan refleksi tentang kenapa bermain itu penting dari teori psikoanalisis menurut Freud dan Erikson. Pernah nggak sih kalian lihat anak-anak main hujan seperti ini? Basah kuyup, tapi wajah mereka penuh tawa dan kebahagiaan. Di momen seperti ini, kita bisa melihat betapa bermain itu adalah dunia mereka. Tapi tahukah kamu, menurut teori psikoanalisis, bermain nggak cuma bikin anak senang, tapi juga punya peran penting dalam perkembangan jiwa dan kepribadian mereka. Yuk kita bahas kenapa bermain itu jauh lebih dalam yang terlihat. Saya mengatakan bahwa manusia memiliki 3 sistem kepribadian, yaitu ID, ego, dan superego. Anak-anak didominasi oleh ID, yaitu dorongan yang bersifat naluri dan impulsif. Dalam masa ini, bermain menjadi cara untuk menyalurkan dorongan tersebut secara aman dan diterima oleh lingkungan. Contohnya kayak anak usia 3 tahun yang suka berlari dan berteriak saat bermain. Itu bukan karena mereka nakal, tapi karena itu adalah bentuk penyaluran energi dan emosi yang tertahan. Freud juga menyebutkan bahwa bermain berfungsi sebagai katarsis, yaitu pelepasan ketegangan batin saat anak-anak kadang belum bisa bilang, aku marah atau aku sedih, maka anak-anak tidak selalu bisa menyampaikan perasaan lewat kata-kata, sehingga bermain menjadi saluran yang sehat dan efektif. Contohnya kayak anak mainkan adegan ibu marahi anak saat bermain boneka, bisa jadi ia sedang mencerminkan pengalaman emosional yang ia alami di rumah, dan itu bikin dia merasa lebih lega. Freud mengenalkan tahap psikoseksual ada 5, oral, anal, falik, laten, dan genital. Pada tahap falik, 3-6 tahun, anak-anak tertarik pada identitas dan peran gender. Bermain peran seperti menjadi dokter, guru, atau pahlawan adalah wujud eksplorasi identitasnya. Contohnya kayak anak laki-laki yang suka main jadi polisi, itu adalah bentuk mereka mengenali peran sosial dan membentuk citra dirinya sebagai sosok yang kuat dan melindungi. Menurut Erik Erikson menyebut usia dini sebagai tahap inisiatif versus guilt. Anak belajar mengambil inisiatif dan mengembangkan tujuan. Bermain memberi ruang untuk mencoba, gagal, dan belajar tanpa rasa takut atau hukuman atau malu. Contoh kayak anak mengatur permainan jual-jualan dan menentukan siap menjadi pembeli dan penjual. Ia sedang belajar membuat keputusan dan memimpin. Bermain membentuk anak untuk mengenali dan mengatur emosi. Saat bermain, anak bisa menenangkan dirinya, mengekspresikan kemarahan, atau mengalihkan rasa takut. Ini bagian dari latihan regulasi emosi yang sangat penting. Contohnya kayak anak yang takut gelap bermain pertualangan di gua menggunakan senter sebagai alat bantu, sebagai bentuk menghadapi ketakutan. Refleksi dari saya, dulu saya suka bermain rumah-rumahan, sekarang saya sadar dari situ saya belajar membangun cerita, mengatur ruang, dan menyampaikan ide. Bahkan memahami orang lain lewat peran-peran yang saya mainkan. Bermain membentuk siapa saya hari ini. Kesimpulannya, bermain bukan hanya kegiatan mengisi waktu berdasarkan teori psikoanalisis. Bermain adalah proses penyembuhan, pembentukan identitas, dan latihan sosial. Maka dari itu, mari kita dukung anak-anak untuk bermain sebebas dan sebanyak mungkin. Karena lewat bermain, mereka sedang tumbuh secara lahir dan batin.